menatap ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi yang bakal diselenggarakan pertengahan November bulan depan. Hanya tersisa kurang lebih 3 minggu lagi menjelang pertandingan penting tersebut. Dua laga ini menjadi penting, sebab di samping karena skuad Garuda bakal bermain di hadapan puluhan ribu supporter di GBK, kini timnas Indonesia dalam posisi membutuhkan kemenangan akibat hasil kurang memuaskan saat melawan Bahrain dan Cina pada Oktober lalu. Terlebih, kekalahan melawan Cina memantik pertanyaan publik soal strategi yang dipilih oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia akan melakukan evaluasi terhadap pelatih Shin Tae-yong usai kekalahan melawan Cina. Proses evaluasi akan dilakukan PSSI terhadap pelatih timnas Indonesia terkait kinerja tim asuhannya. Namun evaluasi tersebut mesti tertunda sebab akan dilakukan setelah sang pelatih balik dari Korea Selatan. Melalui Sekjen PSSI, Yunus Nusi, bahwa STY pulang ke Korea Selatan untuk beristirahat bersama keluarga. Diharapkan tentunya dengan waktu istirahat yang didapatkan Coach Shin dapat merefreshkan hati dan pikirannya sejenak demi bisa kembali optimal mempersiapkan skuad Garuda menatap kualifikasi Piala Dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pernah menyebut akan melakukan evaluasi setelah Indonesia kalah dari Cina dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia beberapa waktu lalu. Saat itu, Indonesia menelan kekalahan pertamanya di kualifikasi Piala Dunia dari Cina. Target 4 poin yang dicanangkan PSSI untuk skuad Garuda di bulan Oktober lalu gagal tercapai dan hanya mampu membawa pulang 1 poin hasil imbang dari Bahrain. Padahal PSSI berharap Garuda bisa meraih poin penuh di kandang Cina, sebab pada 3 laga sebelumnya mereka selalu mendapatkan hasil imbang. Melawan Arab Saudi imbang 1-1. Melawan Australia 0-0 di Jakarta, dan Bahrain 2-2. Kegagalan meraih kemenangan ini membuat evaluasi dianggap penting untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Sementara itu, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyatakan bahwa timnas Indonesia harus segera memperbaiki diri setelah hasil yang kurang memuaskan ini. Dirinya mengungkapkan akan meminta langsung laporan dari Shin Tae-yong terkait 2 pertandingan tersebut. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk mencari letak kesalahan yang dimiliki. Arya menegaskan bahwa Shin Tae-yong akan diminta untuk memberikan laporan mengenai apa saja yang perlu diperbaiki dan bagaimana rencana ke depannya. Pada pertandingan terakhir menghadapi Cina, terdapat sejumlah keputusan yang diambil oleh pelatih Shin Tae-yong dalam merubah formasi yang dipakai timnas Indonesia saat melawan Bahrain. Terdapat 4 perubahan nama dalam starting line up yang dilakukannya. Sementara itu, nama-nama yang awalnya diperkirakan bakal menjadi andalan sejak awal ternyata diparkir STY lebih dahulu, seperti Tom Haye dan Rizky Ridho. STY juga tak membawa pemain keturunan yang baru saja dinaturalisasi, Eliano Reinders. Padahal proses naturalisasi Eliano sudah dikebut oleh PSSI dan pemerintah demi bisa menjadi tambahan amunisi bagi skuad Garuda, namun luput digunakan oleh STY. Selain itu, Coach STY juga disorot karena dinilai terlalu lama menarik pemain-pemain yang kurang maksimal penampilannya di lapangan. Pelatih asal Korea tersebut berdalih bahwa susunan pemainnya merupakan pemain yang dipilih sesuai skema taktik yang disesuaikan dengan lawan yang dihadapi oleh timnas Indonesia. Timnas Indonesia juga dihadapkan pada catatan buruk menghadapi tim-tim di luar ASEAN. Sepanjang tahun 2024 ini, skuad asuhan Shin Tae-yong telah menjalani 16 pertandingan di semua ajang, baik pertandingan resmi seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia maupun uji coba. Hasilnya 4 kali menang, 4 kali imbang, dan 8 kali kalah. Mirisnya, 4 kemenangan itu didapatkan saat hanya melawan tim dari Asia Tenggara saja, yakni Vietnam 3 kali dan Filipina sekali. Tentu ini harus menjadi perhatian bagi PSSI sebab dengan target yang dicanangkan buat menembus ranking 100 besar FIFA, timnas Indonesia perlu mengalahkan lawan-lawan yang lebih kuat. Apalagi dengan tagline bahwa timnas kita sudah di level Asia. Namun nyatanya di lapangan, skuad Garuda masih sulit meraih kemenangan melawan tim-tim Asia selain kawasan Asia Tenggara.
Bukan merendahkan pencapaian yang sudah diraih oleh timnas Indonesia dan pelatih Sintayong selama ini, namun kritikan dan evaluasi ini diperlukan buat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang selama ini ditampilkan. Sehingga ke depan, timnas Indonesia bisa lebih berkembang maju dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Saat ini posisi timnas Indonesia di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berada di urutan kelima dengan raihan 3 poin. Poin tersebut diperoleh dari 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Posisi ini tentu jauh dari harapan, terutama dengan target lolos ke putaran berikutnya. Jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2024, timnas Indonesia harus menghadapi tantangan besar. Mereka akan bertemu dengan lawan-lawan tangguh di grup C, dan tim pelatih bersama Sintayong diharapkan bisa memaksimalkan sisa waktu untuk memperbaiki strategi serta performa tim. PSSI sendiri telah menyiapkan beberapa langkah untuk persiapan timnas. Salah satunya adalah rencana pemusatan latihan yang intensif menjelang laga penting berikutnya. Dalam latihan ini, fokus utama akan diberikan kepada aspek taktik dan koordinasi antar pemain, khususnya dalam meningkatkan lini pertahanan yang dinilai kurang solid pada pertandingan sebelumnya. Ya, 3 dari 4 kebobolan yang dirasakan timnas saat melawan Bahrain dan Cina dinilai merupakan lengahnya koordinasi dan fokus timnas Indonesia dalam bertahan. Selain itu, pemulihan kondisi fisik pemain juga akan menjadi perhatian, terutama setelah beberapa pemain kunci mengalami kelelahan akibat jadwal padat di liga dan pertandingan internasional. Tidak hanya fokus pada perbaikan teknis di lapangan, dukungan mental juga akan diberikan kepada para pemain. PSSI telah menjadwalkan beberapa sesi dengan psikolog olahraga untuk memastikan pemain tetap memiliki mental juara meski berada dalam tekanan tinggi. Apalagi dengan membludaknya ekspektasi tinggi banyak elemen masyarakat kepada timnas Indonesia, sehingga menguras aspek psikologis para pemain timnas. Tentu ini sangat penting mengingat pertandingan ke depan tidak hanya menentukan nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga menjadi tolak ukur perkembangan sepak bola nasional. Bagaimana menurut kalian, Bung? Coba tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar, dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.